Assalamualaikum, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ismiana Rizky, mahasiswi Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang skandal Toshiba Corporation. Tak kenal, maka tak sayang. Sebelum kita tahu bagaimana skandal Toshiba Corporation, mari kita lihat ke belakang untuk mengetahui perjalanan dari Toshiba. Jadi awalnya pada tahun 1873 Kementerian Teknik menugaskan kepada Hisashi Tanaka untuk mengembangkan peralatan telegraf. Dan selanjutnya beliau mengembangkan perusahaan yang disebut dengan Tanaka Seizoso pada tahun 1875. Kemudian di waktu yang bersamaan di sisi yang berlainan pada tahun 1878 Ichisuke Fujioka membuat lampu busur pertama pada saat belajar di Fakultas Teknik. Kemudian mendirikan Hakunetsu Co Ltd pada tahun 1890. Dan kemudian kedua perusahaan ini menjadi maju dan akhirnya bergabung pada tahun 1939 dan membentuk perusahaan yang disebut dengan Tokyo Shibaura Denki. Nah, ketika bergabung pada tahun 1939, perusahaan berambisi untuk menjadi perusahaan yang paling terkemuka di dunia. Terus kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, perusahaan kemudian mengembangkan sayapnya ke negara lain termasuk dengan Asia Tenggara. Dan saat itu pun ekonomi Jepang sedang meroket pada tahun 1950-an yang menyebabkan pertumbuhan pesat dalam industri mesin listrik, elektronik, dan komunikasi berat. Dan saat itu juga penjualan Toshiba naik terus. Dan akhirnya Toshiba pun menciptakan produk baru, memperluas pabrik yang ada, kemudian mengembangkan teknologi, serta menciptakan fasilitas untuk produk baru. Selanjutnya pada tahun 1984 diusunglah nama Toshiba untuk menggantikan Tokyo Shibaura Denki. Setelah berubah nama menjadi Toshiba Corporation, perusahaan memfokuskan kepada teknologi semikonduktor dan perluasan pasar PC. Dan sejak tahun 2000, Toshiba memiliki tujuan untuk menjadi pesaing global yang semakin kuat dalam pendekatan konsentrasi dan seleksi untuk menciptakan produk dan jasa terbaiknya yang kompetitif dan memikat pelanggan. Dan terbukti, Toshiba adalah perusahaan Jepang yang memproduksi dan memasarkan berbagai peralatan listrik dan produk elektronik yang canggih, serta dinilai sebagai perusahaan nomor 7 dunia untuk produsen terintegrasi untuk peralatan listrik, elektronik, dan sebagai pembuat chip. Toshiba juga dalam semikonduktornya termasuk 20 besar pemimpin penjualan semikonduktor di dunia. Siapa yang tak kenal dengan produk Toshiba? Mulai dari notebook, PC, hingga peralatan alat rumah tangga seperti AC, kulkas, oven, microwave, radio, bahkan flash disk pun ada. Belum lagi ditambah dengan produk anak-anak perusahaannya di bidang alat kesehatan, infrastruktur, semikonduktor. Sebegitu berpengaruhnya Toshiba di dunia hingga pada bulan Mei 2015 Toshiba mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi laporan keuangannya atas perhitungan laba selama 3 tahun terakhir. Kasus ini bermula atas inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe yang mendorong transparansi yang lebih luas untuk perusahaan-perusahaan Jepang agar menarik investasi asing. Atas saran tersebut, Toshiba pun menyewa panelis independen yang terdiri dari akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaan. Dan hasilnya pun mengejutkan. Itu disebut bahwa 3 direksi telah berperan dalam penggelembungan dan laba usaha Toshiba sebesar 151,8 miliar atau setara dengan 15,85 triliun rupiah, atau bisa juga disebut dengan 1,2 miliar US dollar sejak tahun 2008.
Dalam laporan ini juga dinyatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal komputer hingga unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Kejadian ini berlangsung secara terus-menerus bertahun-tahun dan tidak ada yang mampu untuk melawannya sesuai dengan budaya perusahaan Toshiba. Komite ini diketuai oleh Koichi Ueda dan menerbitkan laporan resminya 2 bulan setelah investigasi. Akibat dari laporan ini, CEO Toshiba yaitu Hisao Tanaka, kemudian Norio Sasaki sebagai wakil CEO dari Toshiba, serta Atsutoshi Nishida selaku Chief Eksekutif dari tahun 2005 sampai tahun 2009 juga mengundurkan diri. Bila di total ada 8 pejabat Toshiba yang mengundurkan diri. Sebenarnya menurut Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, kejadian ini sangat disesalkan karena skandal ini terjadi pada saat Menteri Shinzo Abe sedang mencoba untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor global dengan pedoman good corporate governance yang baik. Bila kita kaitkan dengan kondisi yang disebut fraud triangle, ada penyebab kenapa sebuah fraud itu bisa terjadi. Unsur di dalamnya yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Dalam kasus Toshiba, pressure-nya itu adalah tantangan untuk mencapai target. Targetnya itu tidak realistis. Sebenarnya target itu ya memang biasa-biasa aja, cuman karena tidak realistis sehingga sulit untuk dicapai. Ditambah dengan budaya perusahaan yang kurang baik, yaitu seorang bawahan tidak bisa mengkoreksi atas kalau misalkan ada kesalahan daripada atasannya. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity ini adalah kesempatan untuk melakukan fraud. Kesempatan ini terjadi karena pihak tersebut tidak ada yang bisa untuk melaporkan kesalahan daripada atasan, ditambah dengan sistem kompensasi karyawan yang dihitung dari kinerjanya, sehingga muncullah ide-ide kreatif untuk biar targetnya itu dapat tercapai, padahal mah nggak ada. Bayangkan saja kesalahan yang dilakukan selama bertahun-tahun itu sampai tidak terdeteksi saking sistematisnya. Padahal salah satu audit dari Toshiba sendiri masuk ke dalam Big Four, yaitu EY. Sekian lapis dari sistem kontrol itu seakan tidak berfungsi dengan baik. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah rationalization, yaitu pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus ini adalah agar targetnya itu seolah-olah tercapai, entah bagaimanapun caranya. Dalam investigasi, auditor juga melakukan wawancara kepada berbagai pihak untuk mengetahui sebabnya. Dan selain daripada contoh tadi dari fraud triangle yang sudah saya sebutkan, ada lagi loh penyebabnya, yaitu kurangnya pengetahuan manajemen puncak atas standar akuntansi yang berlaku. Bila dikaitkan dengan KOSO, disebutkan bahwa 5 komponen penting dalam mendukung tujuan NT2, control environment, risk assessment, control activity, information dan communication, serta monitoring activity seolah tidak tercermin dalam perusahaan sebesar Toshiba, ditambah dengan kurangnya ketelitian auditor. Sedemikian rapi dan cerdasnya kasus ini hingga tidak bisa dideteksi sama sekali. Modus dari skandal perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan itu sebenarnya adalah pengakuan pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu. Misalnya, jika proyek tenaga listrik jangka panjang mengalami defisit karena kenaikan biaya dan faktor lainnya, seharusnya kan berdasarkan standar akuntansi, ini masuk ke dalam metode akuntansi basis akrual untuk mencatat biaya, tapi sayangnya oleh Toshiba tidak dicatat, melainkan ditangguhkan untuk periode-periode selanjutnya. Serta untuk menutupi defisit yang dihapuskan, eksekutif juga akan memberikan tekanan kepada karyawan untuk menghasilkan keuntungan tambahan. Nah, kan karya sesuai dengan budaya perusahaan dari Toshiba yang mana bawahan tidak dapat mengatur-ngatur atasan atau tidak boleh mengoreksi dari kesalahan atasan, mau tidak mau karyawan pun harus menjalankan apa yang disuruh oleh manajemen.
Selanjutnya, Toshiba juga melakukan transaksi dengan teknik masking price atau yang disebut dengan pemalsuan harga ke produsen. Jadi transaksi dengan produsen ini nanti akan ada di bawah kontrak, dan selanjutnya mereka akan menambah biaya produksi dan biaya lainnya untuk meningkatkan jumlah produksi. Harga akhirnya bisa mencapai 5 kali lipat dari biaya sebenarnya, hingga keuntungan Toshiba seolah-olah menjadi banyak. Selain mengakui pendapatan yang lebih awal ataupun menunda daripada pengakuan biaya serta melakukan teknik masking price, Toshiba juga kerap kali memaksa supplier untuk menunda penerbitan tagihan padahal pekerjaannya sudah selesai. Dampak atas kasus ini adalah yaitu saham Toshiba turun hingga 20% sejak awal April 2015, dan nilai Toshiba pun hilang sebesar 1,67 triliun yen atau setara dengan 174 triliun rupiah. Selanjutnya, SESC atau yang disebut dengan Securities and Exchange Surveillance Commission yang di Jepang itu memberikan denda sebesar 7,37 miliar yen atau bila dirupiahkan menjadi kurang lebih 870 miliar karena perusahaan melakukan pemalsuan pendapatan, dan denda ini disebut-sebut menjadi hukuman terbesar yang pernah ditetapkan. Toshiba juga dalam proses untuk menyelamatkan bisnisnya memecat hingga 7.000 karyawannya serta menjual pabrik TV-nya kepada Skyward, yaitu perusahaan asal Tiongkok. Selain dari dampak yang sifatnya finansial, ada juga dampak yang sifatnya non-finansial, yaitu reputasi perusahaan yaitu Toshiba yang setelah dibangun sekitar 140 tahun pun menjadi rusak sehingga menghilangkan kepercayaan dari banyak konsumen. Selain itu, dari pihak audit pun reputasinya juga akan jelek karena dianggap auditor tidak kredibel lagi. Padahal auditor dari Toshiba adalah Ernst & Young yang masuk ke dalam Big Four. Untuk Ernst & Young Shinnihon, The Certificate Public Accountant and Auditing Oversight Board merekomendasikan sanksi administrasi meskipun tidak ada indikasi atas keterlibatan EY dengan Toshiba untuk melakukan skandal tersebut. Menurut Nobuo Gohara yang sebelumnya adalah pemimpin Komite Inspeksi Audit untuk kasus Olympus melibatkan perusahaan EY ini dinilai tidak belajar dari kesalahan. Itu beliau merekomendasikan agar adanya perbaikan operasional agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Namun sayangnya terjadi lagi sehingga EY pun dikenakan dengan denda moneter administrasi sebesar 2.111 juta yen karena terlalu lemahnya proses audit terhadap perusahaan klien, sehingga laporan audit tahun 2011 dan 2012 Toshiba yang sebenarnya mengandung salah saji material dianggap seolah-olah tidak mengandung salah saji material. Selanjutnya, EY ini juga dikenakan suspensi selama 3 bulan untuk mengambil kontrak bisnis baru, perintah perbaikan operasional secara tegas, serta pengunduran diri dari 6 direktur, CEO, dan pejabat eksekutifnya. Bila kita mengaitkannya dengan etika profesi, terjadi pelanggaran di sana. Salah satunya adalah pelanggaran dari tanggung jawab profesi, di mana dalam kasus ini terlihat bahwa akuntan perusahaan kurang berhati-hati dan terlalu tunduk terhadap manajemen dalam melaporkan laporan keuangannya, serta sikap auditor yang juga kurang tanggap, menganggap bahwa hal yang salah saji material itu tidak dianggap salah saji material, sehingga perbuatan itu kurang dari sisi profesionalismenya. Selanjutnya, dari segi kepentingan publik, kasus ini juga terlalu berfokus terhadap kepentingan manajemen dan bukan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta auditor juga kurang teliti. Yang ketiga adalah integritas, di mana kasus ini dilihat tidak ada integritas di dalamnya, tidak ada kejujuran. Apapun alasannya, termasuk agar perusahaan seolah-olah tidak menderita kerugian, padahal sebaliknya. Selanjutnya yang keempat adalah objektivitas, di mana terlalu banyak kepentingan manajemen untuk memanipulasi laba dan budaya perusahaan yang buruk serta mengakibatkan ketakutan untuk melawan atasan.
hingga terjadilah manipulasi atas penggorengan laba yang sifatnya sistematik. Dan yang terakhir, bila kita lihat adalah kurangnya kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus penyajian laporan keuangan, seharusnya kan mempunyai sikap kehati-hatian tuh. Apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan mengikuti ketentuan Chair of APD? Nyatanya dalam kasus skandal Toshiba ini, itu tidak dilakukan. Bagaimana kabar Toshiba hari ini? Toshiba terus-menerus berusaha bangkit untuk mengembalikan kepercayaan dari konsumen. Namun, dikabarkan pada bulan Juni 2018, Toshiba menjual 80,1% saham bisnis PC dan laptopnya kepada Sharp, untuk kemudian oleh Sharp digantikan namanya menjadi Dynabook. Dan baru-baru ini, yaitu pada bulan Agustus 2020, Toshiba menjual sisanya yaitu 19,9% kepada Sharp, sehingga Dynabook sekarang telah resmi menjadi perusahaan Sharp. Dan secara tidak langsung Toshiba juga mendeklarasikan bahwa perusahaannya telah mundur sebagai perusahaan dalam pengadaan bisnis PC. Kita lihat dari skandal Toshiba ini, efek dominonya seolah tidak surut-surut, sehingga mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa bagi perusahaan, even itu perusahaan sebesar Toshiba. Semoga perusahaan-perusahaan lain dapat belajar dari skandal Toshiba ini hingga dapat menerapkan KOSO yang lebih baik serta pengendalian internal, termasuk di dalamnya pengendalian internal. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kesalahan. Untuk kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar ya.